Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Rezandre Imawan dari kelas 3 MRK 6. Di sini saya yang akan membawakan pelatihan dasar Tekla Structure. Baik, sebelum masuk ke aplikasinya, kita perkenalan dulu dengan yang namanya Tekla. Jadi, Tekla adalah sebuah software modeling, detailing, engineering, drawing, reporting, dan manajemen dengan konsep BIM 3 dimensi, di mana seluruh objek struktur direpresentasikan lengkap dengan segala informasinya. Modeling dengan ribuan jenis profil, bentuk, dan sambungan dapat dilakukan dengan mudah, cepat, dan mengurangi error. Software Tekla Structure merupakan revolusi baru dalam bidang rekayasa struktur yang memiliki beberapa keunggulan dibandingkan program aplikasi lainnya. Tekla Structure merupakan software BIM berbasis ensiklopedi proyek yang memungkinkan untuk membuat dan mengelola data secara akurat dan rinci, serta dapat membuat model struktur 3 dimensi tanpa melupakan material dan struktur yang kompleks. Model Tekla Structure ini dapat mencakup seluruh proses konstruksi bangunan dari konsep desain untuk aplikasi, pemasangan, dan manajemen konstruksi. Nah, seperti inilah pemodelan yang dapat dilakukan oleh Tekla. Ini juga yang ini modelan Tekla, yang sebelah kanan ini realisasi di lapangan ya. Ini juga contohnya. Nah, Tekla Structure ini memiliki link ya atau kompatibel ke software lain seperti AutoCAD, Revit, 3ds Max, ArchiCAD, SketchUp, dan lain-lain, serta software analisis struktur seperti Autodesk Robot atau biasanya RSHP, dan SAP 2000 dan StatPro, dan juga Tekla Structural Designer. Dan ini spesifikasi hardware untuk menjalankan Tekla. Baik, dari topik pada pelatihan kali ini terdiri dari basic setup, welcome page, user interface, navigation, dialog box button, rendering, clip plane, measure, object selection, selection switch, snap switch, modeling, numbering, drawing layout, dan report. Output dari Tekla Structure ini ada dua. Yang pertama itu adalah soft drawing. GA, General Arrangement. Di General Arrangement itu seperti gambar denah, potongan, tampak, dan lain-lain. Kemudian Assembling Drawing. Assembling Drawing itu contohnya seperti baja dan komponen-komponennya. Nah, untuk single part ini contohnya sambungan baja seperti baut, angkur, baseplate. Nah, kalau di AutoCAD kan kita membuat bautnya itu secara manual gitu ya. Nah, di Tekla ini kita tinggal klik saja dan tempel ke objeknya, dia akan muncul secara otomatis. Dan yang kedua adalah report. Output dari report ini ada assembling part list atau BOP. Contohnya itu seperti kebutuhan baja, panjangnya berapa, beratnya berapa, volume betonnya berapa. Nah, kita tidak perlu menghitung manual ya, dan hampir bisa dikatakan ini lebih akurat daripada kita menghitung manual. Nah, kadang-kadang kalau kita salah menghitung, itu kadang terhitung 2 kali, seperti contohnya pada overlapping balok dengan kolom, kadang itu terhitung 2 kali ya, dan itu tidak boleh. Nah, ini kita memakai environment Southeast Asia, kemudian role-nya itu all. Nah, untuk environment ini kita menyesuaikan pada negara mana ya. Kalau misalnya kita mengerjakan proyek di Asia Tenggara, ya kita memakai environment Southeast Asia. Kalau kita
mengerjakan proyek misalnya di Timur Tengah, di Jerman, Prancis. Nah, itu kita tidak bisa menggunakan environment Southeast Asia karena komponen-komponen baja yang ada di Asia Tenggara itu belum tentu ada di negara lain gitu kan. Nah, untuk rule-nya kita pilih all dan configuration-nya kita pilih educational. Klik OK. Kemudian kita klik new di sini, kemudian namanya itu kita ganti misalnya pelatihan Tekla. Nah, ini place in ini kita buat default saja, dan ini ada single user dan multi user, dan multi user itu biasanya dipakai oleh beberapa orang gitu ya. Kalau misalnya ada 2 orang yang pertama itu memodelkan lantai 1 dan orang kedua memodelkan lantai 2 gitu ya. Nah, untuk template kita pilih yang blank, kemudian kita klik create. Nah, di sini ada yang namanya screen controller. Ini fungsinya untuk mengarah apa ya? Biasanya kalau laptop-laptop yang resolusinya belum high definition itu ada beberapa settingannya itu akan terpotong nantinya. Nah, ini untuk mengarahkan supaya settingannya bisa diklik OK nantinya. Nah, kita sudah masuk di sini. Dan yang ini ada kubus di sini itu adalah work area ya. Dan ini ada 2 sumbu. Nah, yang sumbu yang ini adalah sistem koordinat lokal, dan ini adalah sistem koordinat global. Nah, perbedaannya dari koordinat global dan lokal itu adalah kalau di zoom seperti ini, koordinat global itu akan ikut membesar ya, sedangkan koordinat lokal akan tetap kecil. Nah, untuk menggeser modelnya ini kita bisa gunakan kita bisa klik scroll tengah pada mouse untuk menggeser gini, dan kalau untuk mengorbit atau merotasi kita bisa pencet kontrol yang ada di keyboard, ditahan, kemudian pencet scroll tengahnya mouse untuk merotasi.
Di sini ada main tab, ini adalah tab style, concrete, edit, view, drawing and reports, manage, analysis and design, Trimble Connect, bridge, dan formwork. Nah, untuk analisis and design, Trimble Connect, bridge, dan formwork itu kita lewati saja. Nah, setiap kali kita mengklik misalnya tab style gitu ya, nah itu akan menyala seperti ini contohnya. Dan ini, kalau kita klik tab concrete akan menyala juga, dan itu menunjukkan kalau yang menyala itu bagian dari tab concrete. Nah, pada tab edit seperti yang ada di AutoCAD, seperti cut, move, copy, dan lain sebagainya. Dan pada tab view ini untuk menampilkan sebuah visualisasi tampak samping, tampak depan, tampak belakang, ataupun renderingnya itu transparan, solid, dan lain sebagainya. Nah, pada drawing and report ini sebagai tujuan utama kita, karena Tekla tujuannya untuk mengeluarkan shop drawing dan report ya. Nah, pada tab analysis and design ini kita tidak pakai karena ini bawaannya dari Tekla, dan untuk menganalisa struktur lebih baik menggunakan software lain ya, karena Tekla ini software BIM dan tidak cocok untuk melakukan perhitungan struktur. Nah, yang di sini ada yang namanya quick launch. Kalau misalnya kita itu tahu sebuah perintah tapi kita itu tidak tahu tombolnya di mana, kalau misalnya kita mau membuat kolom tapi kita lupa letak tombol kolom itu ada di mana, bisa kita tulis di bagian sini, nanti akan muncul di sini ya, seperti create concrete column, create steel column gitu. Nah, dan ini adalah side pane yang ada di sebelah sini atau panel samping. Nah, pada ini ada application and component, di mana di sini berisi komponen-komponen sambungan baja, tulangan, semua ada di sini. Nah, bahkan di komponen ini ada ratusan ya, bahkan sampai ribuan komponen. Nanti kita coba beberapa saja karena ini cuma pelatihan dasar, tidak perlu terlalu banyak. Nah, untuk reference model di sini itu fungsinya untuk mengimport ya, mengimport seperti DWG, 3ds, ini kan ada banyak macamnya yang bisa kita import ke Tekla. Kemudian ini ada tab properties ya di sini. Nah, tab properties ini memunculkan informasi pada apa yang kita klik di sini ya. Ini ada selection switch yang ada di sini, dan ini adalah snap switch. Kita tidak perlu mengubah-ubah, biarkan saja seperti default. Pertama-tama kita setting gridnya dulu. Kita setting gridnya. Ini bisa kita klik. Kemudian ini kita isi, misalnya pada arah X itu 0, 4000, kemudian spasi 3000, spasi 4000 lagi ya.
Kemudian pada tab pada arah Y kita isi 0, 3000, spasi 2000, spasi 3000. Nah, kalau misalnya kita mau membuat jarak 3000 ada misalnya 5 kali gitu ya, kita bisa isi dengan 5 bintang 3000 atau 5 kali 3000. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Jarak yang pertama itu 3000 ini, kemudian jarak yang kedua ini 2000, kemudian ini 5 kali 3000 ya. Kita tidak buat banyak-banyak, cukup satu saja. Kemudian untuk Z ini karena elevasi ya, jadi karena kalau koordinat X dan Y itu terhadap jarak yang ada di sebelahnya, misalnya ini 4000. Nah, 4000 ini adalah jarak terhadap titik 0. Kemudian di sebelahnya ini 3000. Nah, 3000 ini jarak terhadap titik 4000. Nah, kalau Z itu berbeda. Jadi kalau Z itu karena elevasi ya, jadi misalnya kita buat elevasinya itu 4000, kemudian di sebelah karena kita kan pelatihan ini buatnya 2 lantai, jadi tidak bisa kita itu mengisi 0 kemudian 4000 kemudian 4000 lagi. Nah, tidak bisa karena pada sumbu Z ini acuannya titik 0. Jadi misalnya kalau kita membuat bangunan yang tingginya 8 meter, jadi kita isi 0, 4000 dan 8000 ya. Saya contohkan sedikit seperti ini, misalnya fungsi dari work area. Kalau saya buat misalnya ya, saya buat objek di sini di dalam work area ini, kemudian saya buat di sini, di sini dan juga di sini di luar work area. Nah, saat kita merefresh, refresh itu redraw view ya. Saat kita merefresh, objek yang ada di luar itu akan hilang karena objek yang kita buat tadi itu berada di luar dari work area. Nah, supaya objek itu tidak hilang, kita klik kanan, kemudian fit work area to entire model. Nah, jadi objeknya itu hanya akan muncul ketika berada di dalam work area ini. Jadi kalau di luar work area, objeknya itu tidak bisa muncul. Kembalikan. Nah, kemudian pada grid ini ada yang namanya label. Ini adalah label di sumbu X. Nah, ini karena labelnya kurang satu, kita isi A, B, C, kemudian D ya. Nah, untuk sumbu Y ini tidak perlu kita isi lagi. Nah, pada sumbu Z ini kita isi di sini itu plus 4000 dan plus 8000 sesuai dengan elevasi yang sudah kita buat tadi. Kemudian ini adalah line extension ya. Line extension itu ini garis yang lebih ini. Jadi kalau misalnya saya buat 0 gitu, nah garisnya itu akan hilang, garis lebihnya. Nah, fungsi dari line extension itu kalau misalnya kita membuat cantilever atau kanopi gitu kan. Nah, konsep
di software BIM ini kita tidak bisa menempatkan sesuatu di mana itu tidak ada gridnya. Jadi grid itu sangat penting sekali. Kemudian ini ada magnetic grid. Magnetic grid ini kita buat yes. Fungsi dari magnetic grid itu kalau misalnya kita nanti itu membuat suatu objek dan ternyata objek itu salah, kemudian kita itu mengubah gridnya. Kalau misalnya di grid B2 ini ada kolom, nah kalau kita itu mengubah gridnya, nanti kolomnya itu akan mengikuti grid yang sudah kita ubah karena kita settingnya itu magnetic gridnya itu aktif. Dan saya klik modify. Kemudian kita buat view, kita klik tab view, kemudian new view. Kita membuat gridnya, kita membuat viewnya itu terhadap grid yang sudah kita buat ya. Klik along grid line. Nah, setelah muncul seperti ini, kita klik create satu kali saja. Nah, kita itu pakai grid 1, grid A, dan plan 0, plan 4000, dan plan 8000 saja. Kita klik yang ada di sini, dan oke. Dan ini kita klik oke. Kita pindah ke view 3D dulu. Nah, langkah yang selanjutnya itu kita membuat fondasi ya. Kita klik tab konkret di sini, kemudian klik footing, lalu klik pad footing. Nah, untuk ukuran fondasi di sini kita buat ukurannya itu 1000 kali 1000 saja, 1 meter kali 1 meter karena di sini satuannya milimeter. Nah, kemudian ini adalah material. Material itu maksudnya kita menggunakan beton mutu berapa gitu kan ya. Nah, kalau kita mau mengubah materialnya bisa kita klik di sini. Tinggal kita pilih saja, kalau misalnya pakai beton C30 gitu ya, kita pilih C30 saja. Ini adalah classnya ya, class fondasi atau warnanya. Kita buat classnya itu class 6 saja. Kemudian ini position ya, position. Nah, position ini untuk tabnya kita buat di elevasi 0. Nah, karena ini fondasi berarti bottomnya itu kita buat di elevasi minus 500 misalnya. Nah, untuk case unit ini kita bisa memilih apakah fondasi itu precast atau cast in place atau cor di tempat. Kita misalnya pakai precast di sini. Kemudian kita klik di setiap grid ya. Nah, kalau sudah kita buat strip footing atau fondasi menerus ya, atau slope. Untuk strip footingnya ini kita buat ukurannya itu 5
500 kali 250. Untuk materialnya kita samakan saja C30. Nah, untuk material ini nanti akan keluar di BOQ ya. Jadi misalnya kita butuh beton mutu misalnya FC20, itu ada berapa meter kubik gitu kan ya, nanti munculnya ada di BOQ yang kita keluarkan nanti di reportnya. Kita samakan aja semuanya di sini. Nah, caranya kita itu harus kita klik di bagian tepi sini, kemudian di bagian tepi sini. Nah, kalau sudah, kita klik scroll tengahnya mouse. Kalau sudah, kemudian diklik, nah nanti akan muncul seperti ini. Nah, tidak boleh saat kita memodelkan itu dari tengah ke tengah sini ya. Nah, itu tidak boleh karena nanti akan terjadi yang namanya double volume ya di sini. Nah, pemodelan seperti ini yang tidak boleh. Jadi kita klik dari tepi ke tepi dan klik tengahnya mouse. Ini juga. Kalau misalnya sudah, kita bisa kita seleksi dengan cara pencet Ctrl sambil diklik. Bisa kita copy ke grid yang lain ya, biar lebih cepat. Kita buat juga strip footing pada area sini. Nah, mungkin dari teman-teman kadang bingung saat melakukan pemodelan pada tampilan 3 dimensi ini ya. Nah, kita bisa pencet Ctrl P yang ada di keyboard supaya bisa jadi tampak atas seperti ini. Sebenarnya tidak masalah kita memodelkan pada tampilan 3 dimensi karena itu tergantung kenyamanan penggunanya ya. Kita copy, kemudian kita buat kolomnya, klik tab konkret, kemudian klik kolom. Kita buat kolomnya berukuran 300 kali 300, dan material ini kita samakan. Ini saya ubah biar sedikit berbeda. Nah, karena ini kolom, berarti bottomnya itu kita atur di elevasi 0. Nah, untuk topnya itu kita isi di elevasi 4000. Untuk case unitnya ini kita biarkan saja default seperti ini, dan kita klik di masing-masing titik ini. Setelah jadi kolomnya, kita buat beamnya itu kita buat beam yang ini dengan ukuran beamnya itu 400 kali 300. Class-nya kita samakan.
kalau misalnya kita membuat BIM ya, kita tampilan 3D ini kita Ctrl P untuk menampilkan tampak atas. Nah, kita itu tidak bisa melakukan pemodelan BIM di view ini karena pada tampilan 3D ini itu terletak di elevasi 00. Jadi kalau misalnya kita klik di sini, itu BIM-nya itu akan ada di bawah. Jadi kita bisa ubah tampilannya di plan 4000. Kita buat BIM-nya di sini. Oke, ini sama seperti tadi. Kita buat BIM-nya. Nah, bedanya strip footing dengan BIM. Kalau strip footing kan kita mengklik ke titik satu dan klik ke titik yang lain, itu kalau selesai kan harus kita klik scroll tengahnya mouse. Nah, kalau BIM itu tidak, kita klik titik sini dan klik di titik sini, itu BIM-nya akan langsung muncul tanpa kita klik scroll tengahnya mouse. Kalau sudah, bisa kita copy, bisa kita klik kanan copy atau Ctrl C, sama saja. Kita kembali ke tampilan 3D lagi. Nah, setelah baloknya jadi, kita di sini membuat plat ya, plat lantai. Kita klik slab. Kita pindah ke elevasi 4000. Nah, untuk thickness dari plat lantai ini saya buat 120. Untuk class-nya kita samakan saja. Kemudian kita klik. Kalau kita membuat concrete slab di Tekla ini mirip sama polyline yang ada di AutoCAD ya. Nah, saat kita mau mengakhiri perintah itu harus kembali ke titik asalnya sini. Nah, ini sudah selesai, kita kembali ke tampilan 3D. Nah, di sini ada yang salah dengan letak plat lantainya. Nah, caranya kita bisa ubah di position ini ya, atau istilahnya justification. Kita itu maunya rata tengah, rata atas, atau rata bawah gitu kan. Nah, kalau middle ini berarti bentar ya, contoh dulu. Nah, position middle ini berarti pada ketebalan slab 120 itu berarti ke atas sini itu 60 dan ke bawah sini 60 karena posisinya middle. Nah, kalau front kita coba. Nah, kalau front berarti dari titik sini ke atas itu ketebalannya 120 dan posisi seperti ini masih salah, dan kita ubah lagi ke behind. Nah, ini posisi plat lantai yang sudah benar. Setelah ini selesai, kita ke elevasi 4000. Ini saya contohkan beberapa saja ya, tidak
tidak saya contohkan terlalu banyak. Kita buat kolom baja, kita klik tab style dan klik create style column ini. Nah, untuk kolomnya ini kita memakai UC, ini ukuran profilnya. UC itu adalah universal column ya. UC ada kita maaf. Untuk posisinya ini karena kita sudah berada di lantai 2, jadi untuk posisi bottom ini kita buat 4000 sesuai dengan elevasinya, dan untuk topnya ini kita isi 8000. Ini kita tidak perlu atur-atur lagi. Setelah kita buat, kita bisa copy. Nah, saya rasa ini bajanya itu terlalu besar ya, jadi kita ubah dulu profilnya. Kita ubah, yang kita klik di sini. Nah, seperti yang sudah saya bilang tadi, kalau resolusi dari layar monitornya itu belum HD, belum HD, itu ada yang terpotong di sini. Nah, kita tidak bisa klik OK. Nah, fungsi dari screen controller itu untuk mengarahkan ke atas dan mengarahkan ke bawah seperti ini. Ya itu fungsinya. Nah, baja ini kita buat ukurannya yang ini. Nah, untuk environment yang sudah saya bilang tadi, jadi environment itu antara misalnya di Asia Tenggara dengan di Timur Tengah gitu ya. Karena kita harus menyesuaikan environmentnya. Kalau misalnya kita mengerjakan proyeknya itu di Asia Tenggara, kita tidak bisa memakai environment seperti Jerman, Prancis gitu ya, karena profil yang kita butuhkan nanti kalau salah environment itu tidak akan muncul di sini ya. Baik, kolomnya kita ubah menjadi ukuran ini, kita apply. Oke, klik modify. Kita pindah ke plan 8000. Ini bisa kita copy propertiesnya ke kolom-kolom yang ada di sebelahnya ini biar lebih cepat. Dan bisa kita klik modify. Nah, kolom-kolom yang sudah kita blok tadi akan mengikuti propertiesnya yang kolom yang lebih kecil ini.
Nah, selanjutnya kita buat steel beam. Kita klik tab steel, kemudian kita pilih steel beam. Steel beamnya ini profilnya UB ya, universal beam. Kita ubah ke penampang yang lebih kecil, misalnya kita pakai profil yang ini, klik apply, oke. Kita pindah ke plan 8000. Seperti membuat beam dan strip footing tadi, jadi kita harus mengkliknya itu dari tepi ke tepi. Setelah jadi, bisa kita copy. Nah, setelah semuanya jadi seperti ini, kita bisa membuat tulangan yang ada di beton dan juga sambungan bajanya. Kita klik side pane, kita munculkan, kemudian kita masuk di application and component, kemudian kita klik di sini footing, gitu ya. Pada footing di sini karena ini kan tidak ada besi pada bagian atas dan bawahnya, pada bagian atasnya, jadi ini besinya cuma ada di bagian bawahnya. Maka kita bisa pakai rebar yang ada di sini. Klik tab konkret, kemudian rebar, klik bar group. Nah, di sini akan muncul perintah pick the part to reinforce. Kita disuruh memilih objek apa yang akan kita buat tulangannya gitu. Misalnya kita klik pondasi ini, nah kemudian pick the shape of the bar. Nah itu maksudnya pada bagian mana tulangannya itu. Misalnya saya klik di sini pada permukaan yang ada di sini ya. Kemudian kita kembali ke titik awal lagi. Nah, setelah sudah, perintahnya di sini press the middle mouse button. Kita klik scroll tengahnya mouse. Setelah itu, pick to point to indicate the range to reinforce. Jaraknya. Nah, arah tulangannya itu ke arah mana? Saya klik dari titik sini ke titik sini. Akan jadi tulangan seperti ini. Untuk mengubah tampilan 3D-nya seperti ini, kita bisa klik Ctrl 1, Ctrl 2, Ctrl 3, Ctrl 4 sampai Ctrl 5.
Nah, untuk melakukan pengeditan ini saya biasanya menggunakan tampilan seperti ini, dan kita buat lagi rebarnya, klik rebar, kemudian bar group kita buat, kita klik fondasinya, kemudian kita buat bentuk tulangannya seperti apa. Setelah selesai kita klik scroll tengahnya mouse dan kita arahkan ke arah sini, akan jadi seperti ini. Nah, untuk mengeditnya kita bisa klik tulangannya 2 kali. Nah, kita ubah diameternya di sini, kita ubah ke misalnya 16, dan ini banding radius ya. Banding radius ini adalah radius dari tekuannya sini. Kita tidak usah ubah-ubah. Untuk class-nya kita ubah misalnya biar ada perbedaan gitu. Untuk hook-nya kita buat 135 derajat. Nah, sayangnya ketika kita ubah hook-nya itu ke 135 derajat, kita tidak bisa mengedit angle, radius, sama length yang ada di sini. Nah, makanya kita buat custom hook. Ini juga kita buat custom hook, dan ini angle-nya 135, radiusnya kita isi 30 saja misalnya juga. Nah, untuk length, panjang dari ini, panjang dari tekuannya sini kita isi panjang hooknya itu 4 kali diameter ya. Kita isi di sini 64 misalnya. Nah, kemudian di sini adalah cover thickness, jarak dari selimut beton ke tulangannya, bukan tebal selimut betonnya itu berapa. Kalau misalnya di sini saya isi 45, ini bisa teman-teman coba-coba sendiri ya nanti. Nah, untuk distribution ini kita pilih equal distribution by target spacing value, kemudian ada by exact spacing value with flexible first space, dan lain-lain sampai di bawah sini. Kita pilih yang ini, kemudian kita isi jaraknya, misalnya jaraknya kita isi 150, dan klik modify. Nah, tulangannya akan berubah seperti ini. Dan kita setting tulangan yang ada di sini. Ini diameternya kita samakan saja. Ini tidak perlu kita ubah lagi. Class-nya saya ganti biar warnanya berbeda. Ini custom hook-nya, angle-nya itu 135 dan length-nya itu 64 panjang hook-nya. Ini juga kita samakan dengan yang di atas.
cover thickness-nya saya coba buat 45 ya, biar tidak bertabrakan antara tulangan satu dengan tulangan yang lainnya. Ini kita samakan saja dengan tulangan yang sudah kita setting tadi, dan jaraknya kita buat 150. Klik modify. Tulangannya akan jadi seperti ini. Selanjutnya kita buat strip footing reinforcement. Kita masuk ke application and component, kita set di sini strip footing. Nah, kita bisa pilih ini. Kalau misalnya teman-teman itu hafal dengan kode-kodenya yang ada di sini, kita bisa masukkan angkanya saja. Contohnya seperti ini. Ya, jadi kalau hafal bisa langsung memasukkan angkanya saja. Kita klik strip footing reinforcement, kemudian kita arahkan ke strip footingnya. Nah, akan jadi seperti ini. Nah, ini belum kita setting, jadi kita setting dulu. Kita klik 2 kali pada tulangannya. Ini ada beberapa parameter di sini. Saya jelaskan beberapa saja. Ini karena tulangan itu kan harusnya masuk ya. Nah, berarti kita isi di sini minus, misalnya minus 200. Kita coba. Jarak yang ada di sini itu adalah jarak ini, jarak beton terluar ke tulangan yang ada di sini, ya. Nah, karena tulangannya itu harusnya masuk, jadi saya masukkan minus di sini. Nah, ini yang 50 ini adalah jarak sengkang ke ujung tulangan sini. Jarak sengkang ini ke ujung tulangan sini. Nah, karena sengkangnya itu ada di dalam, jadi saya keluarkan dulu. Misalnya saya isi 100, saya modify, belum keluar ternyata, kemudian saya ubah ke 200, modify, kita masukkan 250. Nah, akan jadi seperti ini. Nah, ini kita bisa samakan settingannya dengan yang ada di sini. Nah, ini adalah tebal selimut beton. Tebal selimut beton yang atas dengan tebal selimut beton yang bawah. Ini tidak perlu saya ubah. Kemudian kita masuk ke main bar. Kita ubah
size-nya dari tulangan yang ada di atas ini. Kita klik di sini. Nah, karena itu adalah main bar, jadi kita itu harus memilih yang main ini. Jangan memilih yang tie atau stirrup. Misalnya kita ubah ke diameter 16, klik OK, terus coba modify. Nah, dimensi dari tulangannya itu akan berubah ya. Kemudian tulangan yang bawah ini kita pakai 2 tulangan saja, dan dimensinya kita samakan 16 main bar. Nah, untuk left dan right bar ini kita isi satu saja, dimensinya kita samakan. Nah, left bar dan right bar itu adalah tulangan ini, tulangan yang ada di sini, dan tulangan yang ada di sini. Ya, ini ada 2, jadi kita ubah jadi satu saja left bar dan right barnya. Kemudian saya klik modify. Akan jadi seperti ini tulangannya. Kemudian masuk ke stirrup. Misalnya saya ubah diameter besi sengkangnya itu ke 12 mili misalnya. Nah, ini hooknya, hook dari bagel itu. Saya pilih hooknya itu yang seperti ini, dan saya klik modify. Setelah itu bisa kita klik OK. Kemudian kita akan membuat tulangan yang ada di kolom. Kita search di sini kolom, kita cari tulangan. Kita buat yang ini misalnya. Kita klik di bagian kolom dulu, kemudian kita klik di kita klik bagian pondasi dulu, kemudian klik di bagian kolomnya. Nah, akan jadi seperti ini. Nah, ini bisa kita setting. Nah, ini ada beberapa parameter di sini. Ini karena tidak ada besi yang keluar, jadi ini kita isi minus. Kemudian ini jarak sengkang dengan permukaan yang atas ini kita samakan saja. Dan ini kita isi jumlah dari sengkangnya. Misalnya saya isi sengkangnya itu 27 dengan jarak 150. Saya klik modify. Nah, akan jadi seperti ini.
Setelah itu klik OK. Setelah itu kita buat beam reinforcement. Kita search di sini, kita cari beam reinforcement ini, kemudian kita klik pada bagian baloknya, pada beamnya. Misalnya saya pilih beam yang ada di sini, klik 2 kali untuk men-setting. Ini karena tulangannya itu yang bawah ada 4, kita kurangi saja. Misalnya di sini tulangannya itu ada 2 dengan diameter si tulangannya itu misalnya 16. Klik modify. Nah, untuk bagian tulangan yang atas kita samakan diameternya. Lalu kita bisa masuk ke hook di sini. Isi seperti ini. Misalnya saya isi seperti ini. Ini tulangannya kurang masuk ke dalam ya. Tulangannya kurang masuk ke dalam. Nah, ini adalah untuk tulangan utama yang bagian bawah. Dan ini adalah tulangan utama untuk bagian atas. Kita samakan saja dengan yang ada di sini. Nah, untuk stirrup spacing ini, nah ini adalah ada daerah lapangan dan daerah tumpuan ya. Misalnya di sini saya buat di daerah zona 1 ini daerah tumpuan, jumlahnya itu misalnya 5 dengan jarak 100 mili atau 10 cm. Kemudian yang ada di tengah sini kita buat jaraknya itu 150. Untuk zona 5 yang ada di sini kita samakan dengan zona 1, kita coba.
Kalau sudah, bisa kita klik OK. Selanjutnya kita buat base plate di struktur baja ini. Kita bisa masuk ke application and component, kemudian kita cari base plate. Misalnya kita pakai base plate yang ini. Kita klik di bagian bajanya, kita klik di mana posisinya terserah. Ini akan muncul seperti ini. Setelah muncul seperti ini, bisa kita klik 2 kali untuk men-setting. Kita buat stiffenernya di sini pada nomor 3 dan nomor 6 ya. Kita isi 3 kemudian spasi 6, lalu kita modify. Nah, akan muncul stiffenernya. Jadi fungsi stiffener itu untuk mengakukan ya, karena kalau misalnya bajanya itu nanti terkena gaya geser yang besar, entah itu gaya yang diakibatkan oleh adanya momen, entah gaya geser yang diakibatkan oleh beban aksial. Kalau misalnya kolomnya terkena beban terus ada momen, bisa jadi kolomnya itu berotasi. Nah, rotasi yang diakibatkan oleh beban yang besar, entah dari gaya aksial atau momen ini, itu dibantu oleh adanya stiffener ini. Jadi stiffener itu bentuknya kecil, tapi stiffener itu pengaruhnya besar ya di dalam struktur. Lalu kita setting stiffenernya di sini. Karena stiffener yang kita buat itu stiffener yang 3 dan 6. Jadi pada saat men-setting stiffener itu kita setting yang bagian ini saja. Karena ini adalah settingan untuk stiffener yang 3, 6, 7, 8. Karena kita memasukkan 3 dan 6, jadi kita setting yang ada di sebelah sini. Dan ini tidak perlu kita setting karena kita tidak memunculkan stiffener nomor 1, 2, 4, dan 5. Saya ubah dulu. Misalnya thickness-nya itu 10. Ini kita sesuaikan dengan ukuran kolom. Kolom tadi ukurannya 300 x 300. Ini untuk men-setting stiffenernya, stiffener 3 dan 6 kita settingnya di sini. Untuk T itu adalah thickness, ketebalan stiffenernya, dan ini B dengan H itu tinggi dengan
lebarnya stiffener ya, misalnya seperti ini. Nah, kemudian stiffener ini misalnya saya kasih coakan ya untuk menghilangkan ketajamannya. Misalnya saya isi 50-50 di sini. Nah, selanjutnya kita ubah ukuran bautnya, misalnya 20. Kemudian misalnya di sini kita mau bautnya itu ada ring, ada murnya, kita centang-centang yang ada di bagian sini. Kemudian kita ke anchor rod yang ada di sini. Nah, di sini base plate width. Base plate width itu kita ubah ke ini. Kemudian kita pilih angkurnya itu bentuknya seperti apa. Nah, misalnya saya pilih yang ini. Lalu ini menekuknya ke dalam. Kemudian ini kita ubah ke yes. Kita coba klik modify. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, sebenarnya di bagian sini itu ada simbol lasnya ya. Nah, cara untuk memunculkannya itu bisa kita klik kanan atau klik 2 kali pada area ini, area gambar, area pemodelannya, klik 2 kali untuk masuk ke properties. Kemudian kita klik display. Nah, pada bagian weld itu kita ubah, kita centang dulu, kemudian kita ubah ke exact. Setelah itu kita klik modify, apply, oke. Nah, akan muncul lasnya seperti ini. Nah, kemudian kita buat sambungan antara kolom dengan balok baja. Kita cari di sini. Kita pilih misalnya yang ini.
klik kolomnya dulu, kemudian baloknya akan jadi seperti ini. Ternyata ada baut yang bertabrakan di sini. Bisa kita setting terlebih dahulu. Kalau sudah, kita klik modify, apply, kemudian OK. Nah, sekarang kita mengeluarkan laporan ya, BOG report. Untuk memunculkannya, kita klik tab drawing and report, kemudian klik ini report. Nah, ini ada banyak ya, ada assembly, kemudian board list, cache unit, ada banyak sampai bawah di sini, part list, rebar bending list, dan masih banyak lagi. Kita contohkan di sini material list, kita pilih yang XLS karena nanti reportnya itu supaya muncul dalam format Excel. Kemudian create from all. Nah, report tadi itu akan muncul di direktorinya Tekla ini. Nah, seperti ini, ada panjangnya, kemudian beratnya gitu, dan ini report dari list material ya. Kemudian cara untuk ngeplot gambar, kita posisikan dulu gambarnya. Kemudian kita pindah ke view lain, kita posisikan juga.
Nah, supaya pada plan 0 ini kelihatan juga struktur bajanya, kita bisa klik 2 kali pada area sini yang ada warnanya kuning ini. Kemudian view depth. View depth itu adalah kedalaman dari tampilan ya. Nah, ini kita ubah misalnya karena pada elevasi paling atas itu 8000, kita ubah misalnya jadi 9000 supaya struktur bajanya itu kelihatan juga. Nah, jadi seperti ini. Kemudian kita klik create drawing, GA drawing, yang akan kita masukkan ke yang mau kita print itu tampilan 3D, grid 1, grid A, dan juga plan 0. Kemudian kita centang ini dan klik create. Akan muncul tampilan seperti ini. Nah, bisa kita geser-geser gambarnya. Nah, cara untuk mengubah skala di sini ini bisa kita klik 2 kali. Kemudian kita ubah skalanya di sini misalnya 50. Klik modify, apply, oke. Ya, skalanya akan berubah seperti ini. Nah, cara untuk men-setting kertasnya itu bisa kita klik 2 kali di sini. Maaf. Cara untuk men-setting kertas itu bisa kita klik 2 kali di sini. Kemudian kita klik layout dan auto size ini kita ganti ke specified size. Kita ganti misalnya A1. Nah, cara untuk mengubah misalnya kita kasih tulisan di owner ini, untuk mengedit copy-nya itu bisa kita klik 2 kali, kemudian template editor. Nah, misalnya di sini kita ubah
di pelatihan Tekla. Misalnya ini untuk logonya dikasih logo perusahaan sendiri gitu, itu bisa kita ubah juga dengan cara kita klik picture di sini, lalu kita masukkan logonya. Nah, ini bisa kita misalnya detail view. Caranya bisa kita klik ini, kemudian pick center point. Misalnya tampilan ini yang mau saya detailkan. Misalnya saya taruh tampilan detailnya di sini. Nah, untuk ini kan baut yang sudah kita buat tadi. Cara untuk mengubah tampilannya itu biar tidak garis ini bisa kita klik 2 kali. Nah, bold representation-nya itu kita ubah ke exact solid. Akan jadi seperti ini. Misalnya ini kita ubah skalanya. Jadi misalnya 20. Dan akan jadi seperti ini. Nah, misalnya kalau kita mau memunculkan keterangan-keterangan dari profil wajahnya, memakai material apa gitu, kita bisa klik di sini, view yang ada di sini, klik 2 kali. Lalu kita klik part mark, kemudian kita pilih kita mau memunculkan keterangan apa saja. Misalnya saya pilih profile, class, sama panjangnya. Setelah selesai bisa kita define, apply, oke. Caranya kita bisa klik
seperti ini, kemudian klik kanan, add mark, klik using view properties. Akan muncul keterangan seperti ini. Untuk menambahkan dimensi, kita bisa klik tab dimensioning, pilih dimensi horizontal. Misalnya ini. Nah, jika sudah, kita bisa klik print yang ada di sini. Nah, sayangnya ketika kita menggunakan tag layang versi student, itu akan muncul watermark seperti ini. Ya, akan muncul watermark ini. Ya, cara untuk menghilangkannya ya kita harus beli softwarenya supaya watermarknya itu bisa hilang. Kemudian ini cara untuk mengeprint bagian case unit drawing. Kita klik perform numbering, kita klik dulu, misalnya yang mau saya print itu bagian fondasi, saya klik dulu, kemudian create drawing, pilih case unit drawing, klik perform numbering. Nah, ini tidak langsung muncul seperti create GA drawing ya. Jadi kita klik document manager, kemudian kita klik case unit drawing yang sudah kita buat tadi, klik 2 kali. Nah, akan muncul seperti ini. Ini bisa kita blok biar warnanya jadi hitam semua. Supaya besi ini tidak single line ya, kita bisa klik 2 kali, kemudian ini kita pilih double line with filled end. Akan jadi seperti ini. Nah, di sini juga lengkap keterangan dari panjang besinya berapa, sudut besinya itu berapa, keterangannya sudah lengkap ada di sini.
Kemudian yang berikutnya cara untuk membuat assembly drawing. Misalnya saya mau membuat gambar dari house-nya ini. Caranya kita bisa klik Alt sambil diklik beamnya. Nah, nanti yang akan masuk ke dalam gambar bagian ini. Jadi stiffener yang ada di sini itu tidak ikut. Kemudian kita klik create drawing, klik assembly drawing, perform numbering. Kita buka di dokumen manager, kita pilih yang assembly drawing, klik 2 kali. Nah, ini adalah assembly drawing yang sudah kita buat tadi. Oh iya, tadi ada yang lupa, belum saya jelaskan. Jadi cara membuat section view itu seperti ini. Misalnya ini mau saya potong, kita aktifkan dulu ini snap to any position. Misalnya saya potong dari sini, ke arah sini, menghadap ke bawah, dari kanan ke kiri. Kemudian gambar potongannya saya letakkan di sini. Nah, ini adalah gambar potongan dari ini assembly drawingnya. Skalanya bisa kita ubah, misalnya ke skala 1:20. Akan jadi seperti ini. Kemudian kita akan belajar membuat single part drawing. Jadi ini gambar dari satu persatu part yang ada di sini ya. Kita klik dulu, aktifkan dulu ini select object in component. Kemudian kita blok daerah yang ada di sini. Setelah itu kita pilih create drawing, pilih single part drawing. Kita klik dokumen manager, klik single part drawing. Nah, ini ada jadi 2 single part. Nah, ini gambar dari platnya, plat yang menempel di kolom. Kemudian ini baja yang bentuknya miring itu. Cara untuk menggabungkan dari 2 gambar yang tadi itu, kita bisa klik ini, kemudian klik ini pakai kontrol,
Kemudian klik kanan, create multi drawing, selected drawing. Kita klik multi drawing dan kita buka yang ada di sini. Nah, gambarnya akan gabung seperti ini. Ya, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.